Terus di situ tidak sendiri, tidak hujan gitu maksudnya. Area di lingkup doa itu di atas perahu itu tidak hujan. Dan langit itu bolong, bintang itu kelihatan, Mas. Tapi di lain tempat situ hujan deras. Itu jam berapa, Mas? Saya melakukan acara ritual itu sekitar jam 12 malam. Berapa orang peserta? Ada berapa ya? Kalau 50 ada ya kali ya. Saya nggak hitung. Itu dari mana saja? Dari Solo berapa orang? Dari Solo ada 3 orang termasuk saya. Terus dari Malang ada, dari mana itu deket daerah Semeru. Terus dari Jakarta ada, dari Kediri ada, dari Madiun ada, macam-macam Mas, dari berbagai kota. Memang saya memilih anak-anak light worker itu dari berbagai kota, saya pilih-pilih itu. Nah, terus saya ajak doa bareng di situ. Intinya dari semua potensi yang dimiliki bocah-bocah anak-anak ini biar tergabung menjadi satu kekuatan energi gitu kan, yang sinkron gitu. Memang saya ambil orang-orang yang sinkron. Jadi punya istilahnya sefrekuensi lah gitu kan. Nah, ternyata setelah doa di situ ada fenomena itu. Di mana-mana hujan kenceng. Terus petir pada berkilap itu kan, tapi di situ enggak hujan maksudnya. Jadi langit itu bolong, awan itu bolong, bintang itu kelihatan. Begitu pulang ke homestay, baru berapa lama di homestay itu tiba-tiba hujan deras. Dan itu fenomena di Candi Brahu itu seringkali seperti itu, Mas. Jadi memang di sana itu ada sebuah portal yang menuju ke dimensi lain, atau bisa jadi menuju ke pusat semesta. Makanya raja-raja Majapahit dahulu kalau dibakarkan di situ, pembakaran mayat lah istilahnya kan gitu. Terus dulu kan penaruh yang untuk menaruh abunya raja itu kan ada yang di candi apa ya namanya, Candi Gedong atau Candi Gentong yang di dekat Candi Brahu juga. Itu pemandian di Candi Gendong itu pertama dimandikan, baru dibakarkan di Candi Brahu. Dulu kan raja-raja seperti itu. Nah, memang itu fenomena. Jadi memang kalau orang-orang ibaratnya gini, terah keturunan Mojopahit kalau belum pernah ke sana itu nggak afdol gitu. Pertama itu, kedua ke petilasan atau makam Raden Wijaya Hayam Wuruk Tribuwana Tunggadewi, dan satu ya ada di Jolotundo. Kita mensucikan, waktu itu saya juga mandi di sumber air di Jolotundo. Itu kan peninggalan Eyang Erlangga, karena kan Majapahit kan keturunan dari Erlangga juga. Ketika acara berlangsung, apakah ada semacam wisik atau dawuh terkait dengan kondisi Nusantara seperti ini? Jadi kan habis acara doa itu kan kumpul di homestay, Mas. Jadi semuanya melakukan testimoni. Apa yang dirasakan? Belum pernah ke sana itu nggak afdol gitu. Pertama itu, kedua ke petilasan atau makam Raden Wijaya Hayam Wuruk Tribuwana Tunggadewi, dan satu ya ada di Jolotundo. Kita mensucikan, waktu itu saya juga mandi di sumber air di Jolotundo. Itu kan peninggalan Eyang Erlangga, karena kan Majapahit kan keturunan dari Erlangga juga. Ketika acara berlangsung, apakah ada semacam wisik atau dawuh terkait dengan kondisi Nusantara seperti ini? Jadi kan habis acara doa itu kan kumpul di homestay, Mas. Jadi semuanya melakukan testimoni. Apa yang dirasakan gitu? Semua dari bocah-bocah ini, setiap orangnya, personelnya itu mempunyai wisik sendiri-sendiri. Berbeda? Tapi mempunyai inti yang sama, tujuan yang sama gitu. Tapi wisiknya berbeda-beda. Ada yang bertemu naga, ada yang bertemu alien atau suara alien gitu loh.
memang di situ waktu doa itu banyak entitas gaib yang datang, itu ikut berkumpul di situ dari para raja, bahkan alien pun ada. Nah, uniknya di situ. Kenapa kok bisa seperti itu? Bahkan alien pun bisa berkaitan kan gitu loh. Makanya kan sebenarnya kedatangan alien itu tidak untuk mengganggu, justru mereka itu membantu menyeimbangkan kondisi alam yang sudah tidak seimbang ini. Jadi mereka juga bekerja untuk planet bumi ini agar terjadi keseimbangan lagi, karena ketidakseimbangan itu karena ulah manusia juga, ya kan? Karena kepadatan itu kan mempengaruhi banyaknya karsa, dari karsa-karsa itu akan menghancurkan atau merugikan alam itu sendiri. Dari sifat-sifat individu, kapitalisme yang seperti itu kan. Iya. Karena sistem-sistem itu nanti akhirnya akan dirubah semuanya, Mas. Jadi sistem ketatanegaraan dunia semua berubah total nantinya di peradaban yang akan datang. Jadi ini proses transisi menuju peradaban yang baru. Nah itu, makanya terjadi banyak kebangkitan spiritual kan karena faktor itu juga. Berkaitan ya secara astralnya ya ada leluhur, juga ada entitas para dewa, alien, semuanya bergabung jadi satu, membina semuanya para worker ini untuk menjadi para pencerah atau pembangkit agar dunia ini terjadi keseimbangan. Dan kebangkitan spiritual itu tidak hanya di Nusantara, seluruh dunia, Mas. Cuma pusatnya di tanah Jawa. Itu makanya dibilang mercusuar dunia itu kan menjadi pusat dari semua kebangkitan dunia ini. Nah, Mas Tinus meyakini bahwa makhluk alien itu sebetulnya ada. Ada, saya pernah melihat. Tuhannya sama dengan kita, apa beda? Tuhannya alien itu siapa? Beda sama manusia. Mereka itu berpikirnya bukan Tuhan, itu enggak, tapi apa? Pusat semesta. Itu. Kalau saya mengatakan Sang Yang Sumbering Jagat Sumbering Kasampurnan Engkang Langgeng, yang dinamakan Tuhan itu kan seperti itu, ya kan? Jadi pusat semesta itu ada pusaran yang gede banget, bentuknya kayak piringan, apa namanya, kayak piringan pas pesawat UFO itu loh. Ya bentuknya seperti itu, tapi berputar gitu, warnanya emas, suaranya kayak maka orang Jawa kalau doa kan gitu, artinya suwu. Nah untuk melalui itu tuh harus melalui kayak pusaran nih, pusaran awan yang disebut black hole. Kalau orang Jawa ngarani gong susuing angin. Lah gong susuing angin itu ada jagat kecil atau jagat gede atau mikrokosmos atau makrokosmos. Jadi memang apa yang terjadi di dalam dunia ini baik kecil maupun besar itu penggambaran, cuman berbeda wujud saja. Cuman sama-sama kinerjanya itu sama. Jadi ibaratnya manusia dalam mikro itu ada kai gung susuing angin, di jagat semesta ini juga ada. Karena gung susuing angin itu adalah jalan menuju pusat semesta, inti semesta itu tadi. Dengan seiring makanya alien itu kan tingkat IQ-nya jauh lebih tinggi dari manusia, bahkan 2 kali lipat lebih kan. Mereka bisa menjangkau yang namanya pusat semesta itu, makanya mereka membuat pesawat. Alasan mereka membuat pesawat seperti piringan itu karena pusat semesta bentuknya seperti itu, Mas. Makanya kayak black hole atau namanya galaksi itu bentuknya kan juga gitu kan, kayak cakra itu. Nah, cakra-cakra yang ada di alam semesta ini sama juga terbentuk cakra-cakra yang ada di dalam diri kita. Orang bilang ada cakra kundalini, cakra sek, cakra jantung, cakra itu kan tenggorokan, itu kan cakra asna yang ada di atas, cakra mahkota itu. Nah, itu kan bentuknya kayak cakra semuanya. Seperti galaksi kan juga semuanya
di dalam kehidupan ini terbentuk sebentuk semacam pusaran. Nah, pusaran itu ada yang namanya titik. Nah, titik ini akan menghasilkan kayak black hole. Dengan seiringnya berjalannya waktu, ya kan? Perubahan peradaban baru, apakah nanti ke depan manusia bisa komunikasi dengan makhluk luar angkasa seperti alien gitu, Mas? Lah, gini, kita harus bisa menerima atau enggak untuk proses evolusi zaman, ya kan? Selama kita, makanya kan kita perlunya adanya pemahaman, ya kan? Karena zaman sekarang itu nyun sewu, itu dibatasi dengan dogma agama, akhirnya orang itu memandang, orang tidak bisa memandang bahwa jagat raya itu sangat luas sekali, ya kan? Contohnya masalah ajaran tertentu ya, misalkan kita menganut ajaran A ini, kita menganut ajaran kita masuk ke mempelajari ajaran B dianggap keliru. Nah, itu kan sama aja kita mempersempit pandangan pola hidup tentang jagat raya semesta ini, padahal kehidupan itu tidak hanya dibatasi oleh golongan tertentu itu. Makanya dengan adanya ajaran-ajaran itu sebenarnya penyempitan wawasan dan pengetahuan. Seharusnya kita mempunyai pengetahuan yang harus bisa berkembang secara luas, ya gitu. Akhirnya tidak tersampai gitu, hanya dibatasi oleh ajaran-ajaran tertentu. Jadi kayak terikat, terpenjara dogma gitu, Mas. Nah, bagi siapa aja orang yang tidak terpenjara dogma itu, dia akan mampu bisa menerima transisi yang namanya menuju ke perubahan peradaban baru. Dari zaman kerajaan itu memang hukum karma itu seperti itu, Mas. Dari awal berdirinya kerajaan Tumapel yang itu waktu itu dipegang oleh yang namanya Tunggulametung. Nah, akhirnya Tunggulametung itu dinikahi oleh menikahi Ken Dedes, dan akhirnya Ken Arok itu merebut Ken Dedes dengan cara juga yaitu terjadinya kisah Empu Gandring, Mas. Nah, akhirnya membunuh Tunggulametung itu tadi. Nah, akhirnya karma itu turun temurun, Mas. Maka dari Majapahit pun akhirnya terjadi ya perselisihan antara blok kanan dan blok kiri. Dari dulu seperti itu. Sejak Raden Wijaya akhirnya terjadi perselisihan antara Jayanegara dan Tribuana Wijaya Tunggadewi. Nah, akhirnya turun, diteruskan oleh Hayam Wuruk menerima kejayaan, akhirnya terbentur lagi masalah Bubat. Nah, dari Bubat itu akhirnya mendapat karma lagi. Dari turun temurun akhirnya perebutan perebutan kekuasaan antara saudara dengan saudara, misalkan dari keturunannya raja ini dengan raja ini, nah berebut, misalkan dari istri selir atau permaiswaru, nah perebutan seperti itu, Mas. Akhirnya Majapahit menerima kelemahan hingga sampai dibilang Sirna Kertaning Bumi pada masa era kerajaan Berikertabumi, ya Mas. Ya akhirnya diteruskan oleh dia Ranawijaya Girindrawardhana itu tadi, itu ya dari menantunya yang dari Kertabumi sendiri, akhirnya itu diteruskan oleh patihnya yang namanya Patih Udara yang disebut Brawijaya ke-7 itu, tapi itu sudah di bawah kekuasaan kerajaan Demak. Lah, dari faktor ini Demak ini sasaran empuk untuk dimanfaatkan untuk menjatuhkan Mojopahit. Karena apa? Dulu itu kan kerajaan-kerajaan di bawah naungan Majapahit itu namanya adipati, kadipaten, Mas. Makanya disebut adipati, kan itu dulu. Bali di bawah kuasaannya Majapahit yang namanya kadipaten juga, bukan kerajaan. Ya contohnya kalau Keraton Solo kadipatennya di Mangkunegoro, kalau Hamengkubuwono kadipatennya di Paku Alam, seperti itu. Kalau Mataram dari Majapahit itu seperti itu. Kadipati Blambangan yang ada di Banyuwangi, terus di Ponorogo. Dulu banyak kadipaten-kadipaten yang ada di berbagai daerah. Dulu dimanapun kerajaan-kerajaan di bawah naungan Majapahit itu namanya kadipaten, atau makanya rajanya disebut adipati, Adipati Blambangan, ya kan. Terus Demak itu kan Demak Bintoro itu kan dipegang oleh
Raden Patah, yaitu putranya yang Brawijaya sendiri, dari putri istrinya dari Cina, yaitu Mongolia, itu namanya Siu Banji, ya kan. Nah, dengan itu siasat itu memanfaatkan kerajaan Demak. Nah, akhirnya si Raden Patah itu dipengaruhi dengan istilah ajaran-ajaran yang bukan dari Nusantara. Nah, makanya dulu pertempurannya karena permasalahan kepercayaan, Mas. Ya kan? Jadi semua kerajaan diharuskan untuk masuk ke ajaran yang dari Islam waktu itu. Nah, gini, dengan pertama awalnya itu sampai hingga sekarang itu semakin meningkat. Doktrinisasi, dampak dari doktrinisasi itu semakin meningkat, bukan menjadikan secara jiwanya orang itu lemah, gitu loh. Jadi secara spiritualitas yang dimiliki Nusantara yang sebenarnya itu benar-benar hilang. Karena apa? Ya dibatasi dengan pembatasan pengetahuannya dibatasi oleh atau terpenjara dengan dogma dan doktrin itu sendiri, hingga berdampak hingga sekarang. Lah, itu masih tambah lagi kedatangannya yang penjajah-penjajah. Ya dulu awalnya juga faktor perdagangan. Akhirnya juga di zaman kalau penjajahan secara agama itu di masa akhir keruntuhan Majapahit, dan setelah datangnya Majapahit datang lagi para bule-bule, bule gitu Mas. Nah, itu dengan politik ekonomi. Dulu kan ekonomi kan banyak dari orang Arab, orang Cina, ya kan? Dari orang-orang belahan benua Eropa pada kesini semua. Karena mereka kenapa kesini? Mereka mencari sesuatu yang tidak ada di negaranya, tapi di Nusantara ada, gitu kan. Termasuk rempah-rempah. Terus dulu makanya penjajahan zaman Belanda itu kan mereka memproduksi gula, ya kan Mas? Ya kan, karena tanah Jawa ini kan tanah subur. Dulu kan banyak pohon-pohon tebu, kan makanya kan banyak kereta lori itu kan buat produksi gula, ya kan? Makanya daerah-daerah yang dimana dulu markas markas Belanda mesti ada kayak stasiun kereta lori kayak gitu kan Mas. Daerah Pasuk di mana-mana ada. Nah, dengan itu akhirnya mereka bisa meningkatkan taraf kehidupan ini bagi negaranya itu, dan akhirnya berkembang semakin keterpurikan dari pola pikir manusia itu. Dulu kan penjajahan itu kan orang Nusantara itu nek anak piyayi iki rasa sekolah Mas. Nah, itu akhirnya berdampak pembodohan ini akhirnya turun-temurun. Nah, dari pembodohan ini akhirnya menjadi genetika, Mas. Nah, genetika itu seharusnya dulu kita mempunyai kecerdasan yang oke. Karena dulu leluhur kita yang zaman penjajahan itu orang memang dibodohkan, tidak boleh sekolah. Nah, akhirnya genetikanya turun-temurun. Akhirnya kita menjadi generasi yang bodoh. Dulu leluhur kita otaknya nggak seperti orang sekarang. Iya. Maksudnya gini Mas, yang menjadikan mental kita ini menjadi bobrok gitu kan, mentalnya jadi gogrok lah gampang terprovokasi dengan orang lain, ya kan. Padahal kita juga agama banyak kan, kepercayaan juga banyak, ya kan. Nah, tapi tidak menjadikan baik. Nah, sedangkan Cina itu pakai paham komunis, ya. Negaranya maju, ya kan. Teknologinya juga maju. Nah, ada apa dengan mental kita? Kita nah, itu tadi karena faktor kita juga, ya itu tadi karena faktor dari zaman sekarang Belanda menjajah Indonesia itu sudah berapa ratus tahun kan gitu kan. Bayangkan sendiri, ya kan? Ibaratnya loh Indonesia mengalami kemerdekaan itu 77 tahun kan, ya kan Mas? Itu tuh lamanya kayak gitu, apalagi yang 350 tahun. Bisa dibayangkan berapa lamanya itu kan, berapa generasi aja itu kan. Nah kan, lah makanya dengan adanya seperti itu, dulu itu memang orang Jawa itu pendidikannya memang dinolkan, dibikin goblok biar manusia apa orang-orang Nusantara ini tidak mempunyai pendidikan. Lah dari pendidikan yang nol ini akhirnya turun temurun Mas.
Akhirnya dengan tingkat kerendahan, akhirnya orang cenderung punya SDM rendah, gitu Mas. Nah, dengan kejadian SDM rendah itu membuat orang mudah dipengaruhi, mudah dibodohi, mudah dikelabui. Dampaknya seperti itu. Seharusnya orang kalau mempunyai kecerdasan, dia mempunyai kreativitas. Ya, dengan kreativitas itu dia menciptakan sesuatu yang membuat negara ini seharusnya bisa maju. Sekarang gini, di Nusantara ini yang diributkan masalah kebenaran dan kesalahan antara agama satu dengan yang lain, ya kan? Hanya berlingkup ke situ lah. Kalau orang berpikir hanya sebatas itu, kapan maju-majunya? Kan gitu. Kalau di Cina kan nggak pernah dia meributkan ini benar dan salah, ini benar dan salah, selalu melakukan perbandingan. Ya otaknya nggak akan maju, kan? Walaupun orang mereka itu negara komunis loh, tapi mereka kan otaknya terasah, daya intelektualitasnya mengasah, tetapi kelemahan mereka adalah spiritualnya lemah, gitu loh. Hanya terfokusan pada sifatnya duniawi. Nah, kalau orang yang terarah dengan spiritualitasnya, mereka akan tahu kemanfaatan diri kita kepada alam. Nek wong Jawa ada pengertian namanya hamen mayu hayuning bawono, ya kan? Jadi kita diberikan kehidupan oleh alam, kita juga memberikan kelestarian pada alam itu, dia tidak mengalami kerusakan. Nah, kan ada sisi plus minusnya di situ. Mereka memang secara teknologi berkembang, tapi itu akan merusak kondisi alam itu sendiri, gitu Mas. Akhirnya orang punya banyak mobil. Seharusnya menciptakan yang sekiranya teknologi itu bila dipakai oleh orang banyak itu tidak merugikan untuk alam itu. Contoh kendaraan, sekarang di dunia ini kendaraan berapa banyaknya, mereka mengeluarkan asap CO2 itu yang akhirnya merusak yang namanya atmosfer. Nah, atmosfer ini akan, kelemahan atmosfer ini akan mempengaruhi radiasi, kelemahan dalam menangkal radiasi matahari, Mas. Nah, ketika kelemahan atmosfer dalam menangkal, akhirnya tembus ke bumi. Nah, ke bumi akhirnya mempengaruhi kehidupan baik dari tanaman, hewan, bahkan manusia, bahkan aktivitas dari bumi itu sendiri. Nah, akhirnya terjadi bencana alam, gitu Mas. Samping itu juga mempengaruhi mindset otak manusia, akhirnya timbul angkara murka itu. Nek ora ibaratnya ki alon-alon wong nek apa nera ibaratnya nera dan ora keduman lagi mau. Ya, akhirnya orang cenderung melakukan hal itu. Kalau nggak gila ya bagian. Nah, akhirnya orang secara spiritualitasnya sudah nggak jalan lagi. Walaupun itu mereka orang beragama loh, ternyata mereka masih melakukan sesuatu hal yang merugikan untuk alam ini. Nah, makanya kembalikan di adanya kebangkitan spiritual. Karena apa? Ketika orang itu hanya bekerja intelektualitasnya atau IQ-nya, mereka akan bekerja sama dengan EQ. Tetapi EQ tanpa diadanya peningkatan di dalam spiritual kita juga nggak bagus. Makanya yang namanya SQ itu sifatnya pengendali, Mas. Makanya dibilang tengah, simbolnya Trisula, Mas. Jadi berarti Trisula ya, Mas. Brahma, Wisnu, Siwa, penciptaan, pemeliharaan, peleburan. IQ, SQ, EQ. Nah, kenapa bagian tengah itu di atas, tidak seperti yang lain ada di posisi di bawahnya? Karena ya, kemanfaatan dari SQ ini lebih penting karena sifatnya penyeimbang. Orang akan kelebihan intelektual tanpa spiritual juga akan, yaitu tadi yang terjadi sekarang ini, hanya orang memikirkan kemanfaatan secara duniawi tanpa memikirkan kesehatan bagi alam itu sendiri. Kita Mas, akhirnya ini mempengaruhi emosionalnya orang akhirnya cenderung seenaknya sendiri, angkara murka itu tadi. Nah, makanya perlunya kebangkitan spiritual ini. Nah, untuk apa tujuannya? Untuk agar orang yang mempunyai IQ yang tinggi ketika
mereka diimbangi dengan dibimbing oleh spiritualnya, maka akan menjadi baik. Jadi mengenalkan adanya suatu kreativitas untuk melakukan penciptaan, tapi tidak juga merugikan untuk alam itu sendiri. Tetapi yang terjadi sekarang kan nggak seperti itu, teman. Nah kan itu kan sebenarnya faktor-faktor yang sejelas tinggal kita, apakah kita bisa membuka mata kita dengan selebar-lebarnya gitu loh. Iya Mas. Kita buka mata kita selebar-lebarnya, kita berusaha untuk menganalisa sebenarnya itu tampak nyata di depan mata kita, sebenarnya kenyataan apa yang menjadi kerusakan di dunia ini. Cuman karena kadang orang itu ya secara intelektualnya kadang orang itu main, tapi ditakut-takuti yang sifatnya non fisik itu tadi, ditakut-takuti yang namanya dosa. Wih, itu nek lepas dari lingkaran dogma ini kamu akan begini lah, itu loh Mas ya toh? Kamu harus mengikuti aturan ini biar kamu ini kamu harus ini Tuhan. Nah wih, diancam neraka, diiming-imingi surga. Akhirnya seharusnya ini mereka mempunyai potensi secara IQ-nya, tapi secara SQ-nya mereka terpenjara Mas gitu. Makanya perlunya kebangkitan spiritual ini, biar spiritual ini bisa posisi di atas. Ini namanya Trisula itu kan sekarang gini Mas gitu. Jadi emosi di atas, IQ di atas, tapi secara SQ-nya itu di bawah. Nah makanya perlunya dibangkitkan ini, yang dibangkitkan ini Mas. Nah analoginya seperti itu. Nah, untuk tujuannya apa? Untuk mencapai keseimbangan. Ketika dari setiap orang ini menanamkan keseimbangan di dalam diri kita, itu akan memberikan energi positif buat bumi ini. Karena hukum cermin, ya Mas, mirror. Apa yang tampak di depan kita, ya itu apa yang akan kita alami. Nah, makanya di dunia ini tanpa ada keseimbangan, yang namanya spiritualitas itu akan menuju pada suatu kehancuran dunia. Pasti. Makanya perlunya kebangkitan spiritual itu tujuannya untuk itu. Namun bagi orang yang masih mempertahankan dari jeratan atau lingkaran yang namanya doktrin dan dogma itu, mereka tidak akan selamanya mendapatkan pencerahan. Dan padahal alam ini akan memperbaiki rumahnya. Manusia diberikan pilihan, gitu loh. Ingin bergabung dengan keselarasan alam ini atau pergi, pilih. Alam akan memperbarui atau merevolusi dirinya, rumahnya ini, untuk menjadi lebih baik, ya kan? Untuk mencapai tingkat keselarasan dan keseimbangan, dan manusia diberikan pilihan mau ikut dengan dia atau akan pergi dalam arti ya itu tadi pembersihan itu Mas, terjadinya bencana ini. Karena setiap terjadi perubahan atau yang namanya pembaikan alam, yang namanya transisi peradaban, itu kan pergantian transisi peradaban itu sebenarnya pembaharuan kehidupan agar bumi ini terlestarikan. Itu kerja secara alami, otomatis di dalam kinerja alam itu sendiri. Ketika alam ini mengalami ketidakseimbangan, maka dia akan melakukan reflektivitas, ya kan? Kalau kita duduk kan, kalau nggak nyaman kan pasti kita melakukan refleks untuk mencari kundalininya kan, gitu kan. Nah, bumi ini kan juga mencari kundalininya, titik nyamannya itu tadi. Untuk apa? Untuk keseimbangan. Ya, manusia dengan bumi itu sama. Kinerjanya sama. Manusia apa? Untuk mencari kundalini. Tujuannya untuk mencari ketenangan. Nah, kalau sudah mencari tujuannya mencari kenyamanan. Kalau sudah nyaman, baru menemukan ketenangan. Apa iso? Namanya kita menemukan ketenangan, diri kita dulu belum bisa nyaman kan, gitu kan, dalam posisi yang senyaman mungkin. Makanya kan ya namanya kendalinya cakra dasar ini. Nah, tujuannya apa? Untuk menemukan titik kenyamanan. Kalau sudah kita mencapai titik kenyamanan, baru kita menemukan ketenangan. Kalau sudah tenang, baru menemukan titik keseimbangan.
Nah, keseimbangan ini akan timbul keselarasan. Nah, keselarasan ini akan tercipta kedamaian. Nah, cahaya kedamaian ini akan memberikan kehidupan yang selayaknya, kehidupan yang natural sifatnya. Ya sama aja, bumi ini juga seperti itu, Mas. Bumi ini akan mencari titik keseimbangan dengan kan kinerja alam ini kan ada 3 translasi, ya kan, rotasi, kan gitu. Jadi translasi itu pergeseran, rotasi itu perputaran, dan yang namanya refleksi itu mencari titik nyaman itu tadi. Ya kita kan sama aja, kita geser mencari ya pergerakan. Nah itu tadi translasi, refleksi secara otomatis. Nah ketika bumi itu mengalami itu kan otomatis akan mempengaruhi kehidupan yang ada di permukaannya, ya kan. Nah makanya segala hal yang sifatnya merugikan itu akan dimurnikan atau disempurnakan dalam sifatnya adalah pembersihan secara ragawi atau fisik, tapi metafisiknya dia akan ya itu tadi. Break dulu. Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan Mas Dimas. Saya termasuk orang yang mengapresiasi apa yang disampaikan Mas Dimas tadi, ingin berusaha memberikan kontribusi untuk mencerahkan, entah itu sedikit atau banyak, buat Nusantara kita ini, Indonesia. Yang jadi pertanyaan, apa yang ada di Indonesia ini, terutama agama-agama ini, tidak bisa mewakili atau menjadikan masyarakat atau rakyat kita itu menjadi tercerahkan. Kok harus masih digali lagi atau di-upgrade lagi? Pripun tanggapannya Mas Dimas? Ya intinya pokoknya jangan terpenjara dogma itu. Boleh kita punya identitas dengan sebuah ajaran tertentu, tapi jangan sampai dengan ajaran itu membatasi pola pikir kita untuk bisa berkembang, gitu kan. Karena memang dunia ini sangat luas, bahkan masih ada kehidupan di luar bumi. Nah, dengan adanya ajaran-ajaran yang sekarang itu hanya sebuah pengetahuan yang sifatnya penjabaran yang sifatnya mentah, tidak dicerna dengan matang gitu. Nah, akhirnya disebarkan, akhirnya menjadi budidaya gitu. Kementahan yang dicerna oleh banyak orang ini, yang akhirnya dipahami dan diyakini oleh banyak orang dari berbagai zaman, turun temurun gitu. Ya akhirnya menjadi budidaya gitu. Sebenarnya kan budidaya itu artinya kan menjadi budidaya akhirnya budidaya sesuatu yang sifatnya hal yang mentah, pengetahuan yang mentah itu tadi. Contoh misalkan ada sebuah kitab, ini ada karena gini, dahulu orang zaman dahulu membuat sebuah kitab atau sastra kuno itu penuh dengan kiasan. Namun yang saya maksud dengan pengetahuan mentah itu artinya mereka hanya mengartikan secara mentah, jadi tidak memaknai esensinya dari setiap kiasan kata dari entah itu dari kitab, entah itu dari sastra kuno. Padahal di situ itu banyak kiasan yang sangat jarang diketahui oleh orang sekarang. Makanya kan orang Jawa itu kan lebih seneng ngoncei gitu loh. Mengupas sesuatu tidak hanya modal percaya. Makanya kan saya pernah bilang yang namanya pengetahuan itu kalau bisa ojo tembung jari nih gitu loh. Misalkan kita mendapatkan literasi nih gitu, tapi setidaknya literasi itu kita analisa dulu, jangan hanya langsung diterima dengan mentah dan langsung dipercayai
Artinya kan mencerna atau menelan dengan mentah, akhirnya menjadi suatu keyakinan. Apalagi misalkan ini orang ini misalkan dari orang tuanya atau dari ulama misalkan, dari suatu keagamaan, mereka mempercayai apa yang dikatakan seorang ulama ataupun dari keluarga sendiri, yaitu orang tua kita sendiri mendidik dengan seperti itu, akhirnya menjadi suatu budidaya yang harus ia yakini. Kalau mereka terlepas dari itu, maka dia akan merasa bersalah, timbul rasa kesalahan. Terus itu tadi. apakah para pemuka agama itu tidak menyadari hal itu? Nah, karena sudah turun-temurun, Pak. Jadi gini, Yang ini namanya, contoh ini ya, misalkan yang namanya pemuka agama paling tidak itu ada penilaian seseorang atau banyak orang sehingga dia dijadikan sosok seorang pemimpin atau pemuka dalam suatu agama. Saya kira orang yang sudah ditempatkan dalam posisi yang seperti itu seharusnya, nah itu yang jadi pertanyaan, seharusnya kan bisa memahami nah seharusnya masalah itu. nah Kan di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Masa dari ke-6 agama itu tidak ada satu yang Pak. bisa menjembatani atau paling tidak itu bisa membangunkan untuk masalah spiritual kita menjadi tercerahkan. Nah, makanya tadi saya bilang, ketika kita memiliki suatu identitas dari ajaran tertentu, tapi dengan adanya identitas yang kita miliki itu jangan membatasi pengetahuan kita untuk belajar tentang luasnya jagat raya ini, karena kehidupan ini, jagat semesta ini adalah berisi tentang pengetahuan tentang kehidupan, ya kan? Nah, kadang-kadang gini, orang kalau sudah meyakini suatu ajaran tertentu, mereka hanya tercimpung pada bidang itu saja, apa yang dia yakini dari ajaran itu. Tapi mereka tidak membuka diri untuk melihat yang di luar dari ajaran ini. Orang Jawa itu memberikan, makanya kan dulu ada orang istilah, kalau ada yang bilang Pak Karno itu kan, kalau orang ingin jadi orang Islam jangan seperti kayak orang Arab, kalau ingin jadi orang Hindu jangan menjadi orang India. Kan seperti itu, kan sudah menjadi penggambaran apapun keyakinan seseorang, tapi artinya Bung Karno bilang seperti itu, artinya apapun ajaran yang kita yakini, tapi jangan membatasi pola pikir kita untuk mengetahui keilmuan tentang kehidupan. Padahal semua yang ada di dalam alam semesta ini ada kesinambungan, saling berkaitan, tidak bisa dengan diatur oleh tata cara yang hanya tersekat atau terpenjara oleh suatu ajaran itu sendiri. Makanya kan apapun kita mempunyai identitas agama, tapi jangan sampai kita membatasi pola pikir kita untuk mengenal segala apa yang ada di dunia ini. Karena banyak orang itu, yaitu tadi, ulama dulu dengan ulama sekarang sudah berbeda loh, gitu. Pandito saiki karo pandito 100 tahun yang lalu itu sudah beda. Itu tandanya dari perkembangan zaman itu memang semakin sini bukan menjadi baik. Jadi ulama sekarang menjadi ulama itu bukan jaminan. Kadang orang salah menganggap apa yang terlihat baik itu menjadi kebaikan. Belum tentu. Nek wong Jawa ngarani barang pener ki rong karuan pener. Nah, akhirnya orang terjebak dari ketidakbenaran mau ketidakbetulan, benar tapi tidak betul. Contoh ya seperti tadi, ulama sekarang dengan ulama 100 tahun dahulu beda, sama-sama ajarannya loh, gitu. Iya, kalau ngomong untuk masalah membangkitkan sisi spiritualnya, padahal sebenarnya spiritual itu adalah isi bagian daripada agama itu sendiri. Jadi seharusnya orang yang sudah beragama itu seharusnya otomatis spiritualnya sudah meningkat atau sudah tumbuh kesadarannya. Tapi pada praktek dan kenyataannya yang ada di
bumi ini, dunia ini sekarang kan tidak begitu. Terus kita apa yang harus kita lakukan? Paling tidak itu untuk mulailah menanam, melangkah untuk menuju hal itu. Gimana Mas? Karena gini, zaman sekarang orang belajar tentang agama difokuskan tentang orang membaca kitab, misalkan contohnya melakukan aturan kebaikan ini, kamu nanti kalau nggak gini dosa, gitu lah. Kalau pengen ini kamu harus ini, nanti kamu bisa masuk surga. Nah, ya cara-cara seperti itu, tapi tidak membimbing manusia untuk menjadi seseorang yang inner work. Inner work dalam arti apa? Mendalami sesuatu apa yang ada di dalam diri kita. Berarti metodenya yang salah itu. Nah, salah metode, ya gitu loh. Tidak ada pengarahan untuk, karena gini, yang namanya berspiritual itu kan membangun potensi yang ada di dalam diri kita, akhirnya jiwa kita terbangun. Nah, dengan adanya jiwa terbangun itu kita akan menjadi cahaya. Lah cahaya ini maka orang Jawa bilang urip iku urup. Di dalam kehidupan ini kita bisa memberikan terang di alam semesta ini, bahkan sesama kita, semua isinya di alam semesta ini. Tetapi yang terjadi karena terikat itu tadi, terpenjara oleh sebuah aturan tapi tidak menganalisa kebenaran. Contoh misalkan seorang profesor, gitu, padahal mempunyai daya intelektualitas yang tinggi, IQ yang tinggi, namun ketika dihadapi tentang kepercayaan, aturan kepercayaan, langsung otaknya langsung dol, kan gitu loh, langsung nggak berjalan. Seharusnya dia bisa berpikir, menganalisa kebenaran tentang kehidupan, realitas kehidupan ini harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada, penelitian atau penganalisaan, apakah benar. Jadi yang diteliti itu tidak hanya antara keilmuan, tapi yang sifatnya ajaran-ajaran itu juga perlu diteliti. Jadi orang modal percaya gitu loh. Modelani ilmu copy paste kan seperti itu maksudnya. Misalkan kita menerima literasi, ya kita analisa dulu. Artinya apa, maknanya apa, secara apa yang namanya di dalam suatu pengetahuan itu pasti ada sesuatu yang tersirat. Nah, kadang-kadang kita tidak mengolah itu, dan itu masih ada pengolahan secara diri. Kalau orang Jawa yang dibilang samadhi. Orang kalau berdoa tanpa kita melakukan pengolahan di dalam samadhi itu sama juga bohong. Karena apa? Tidak ada keseimbangan. Kita hanya melakukan baik, tapi segala apa yang kebaikan kita lakukan itu hanya dilakukan atas alam bawah sadar. Lah tujuannya orang samadhi atau meditasi kan bedanya. Samadhi kan bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia, bahasa sekarang kan meditasi. Itu mengetahui, memahami pengolahan segala kinerja. Oh, aku itu punya indera kelima ini. Indera kelima ini nek mlebu kuping, bar mlebu kuping mlebu utek, lagi ning ati. Orang mungkin iki langsung nih, makanya setiap indera itu dekat dengan otak, diterima ke memori, baru masuk diproses, kita analisa, kita filosofikan apa kandungan makna yang informasi yang masuk dari indera-indera kita ini. Nah, dengan bimbingan-bimbingan itu nggak ada, hanya berdoa, pokoknya aku percaya karo Gusti Allah, saya percaya padamu ya Allah, namanya kan. Percaya padamu ya Tuhan. Apa cukup ngono kuwi? Apa wong ngadep Tuhan iku modal lambe kan gitu kan. Iya, betul. Nah, kita harus ada membangkitkan potensi. Nah, di dalam diri kita kan ada fungsional, organ tubuh di dalam kita itu mempunyai fungsional masing-masing ya, dan itu saling melengkapi. Gitu. Ono jantung, ono darah, ono jiwa, ono ruh, ono sukma, dan macam-macam, dan kita harus bisa memahami kinerja itu. Ketika kita bisa memahami diri kita, bahwa makanya kita akan menemukan diri kita yang sebenarnya. Dan ketika kita bisa menemukan diri kita yang sebenarnya, maka dibilang mojo ilmu manunggaling kawulan Gusti, kita sudah manunggal dengan apa yang menjadi esensi Tuhan itu sendiri. Satu jiwa, satu warna dengan unsur Tuhan. Nah, kalau kita hanya menjalani, wis pokoknya aku ngelakoni apik, nah, tanpa kita memahami kebaikan-kebaikan apa yang kita lakukan ini, makanya kan, I am I, siapakah diri saya?
Nah, kan kadang-kadang di dalam suatu atau ajaran tertentu kan tidak dianjurkan untuk melatih itu, mengolah itu, mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya. Kalau kita sudah bisa mengetahui diri kita yang sebenarnya, maka timbullah yang namanya kesadaran, sadar diri. Diarani ilmu tahu diri. Kalau sudah tahu diri kan, oh aku urip ini bumi, hidupku dengan alam, minum dengan air. Kadang-kadang kan kita minum gini, kita asal minum, tapi kita nggak menyadari bahwa ini adalah kehidupan, ini adalah Tuhan. Karena yang namanya Tuhan itu artinya hidup. Dimanapun keletakan benda yang sifatnya dari alam ini yang memberikan kehidupan itu adalah Tuhan. Nafas ini adalah perwakilan dari Tuhan itu sendiri karena memberikan kehidupan. Makanya yang disebut Tuhan itu adalah hidup, sumber hidup, sumber kehidupan. Air asalnya dari mana? Dari Tuhan. Ini berikan kehidupan. Kita diberikan Tuhan, kehidupan sama Tuhan melalui air. Apakah ajaran itu melatih untuk menyadari itu? Kita mandi, kita menyadari Tuhan sedang mandiin kita melalui apa? Melalui air, agar badan kita bersih. Pengecasan, kalau kita tergiur air kan ada unsur energi, ionisasi, akhirnya membersihkan ion-ion negatif, menetralisir sifatnya. Berarti di situ kita dituntut untuk selalu mengamati dan menyadari kesadaran itu yang sepele sebenarnya, yang tiap hari kita lakukan dan kita sadari. Iya. Ini sebenarnya kan penting tambah menarik ini apa yang diulas ini, apalagi itu mengenai ketuhanan tadi, mengenai jiwa, ruh apa dan sebagainya. Itu sebenarnya masih banyak yang bingung itu. Itu kan sebenarnya kan penting sekali, tapi hal itu setiap hari yang kita lewati, ya kan gitu. Kesadaran kan banyak, ada ya kesadaran nafas, gitu. Sebenarnya kalau kita menyadari nafas itu juga kurang. Di dalam tubuh kita itu ada jantung. Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana, iya. Apa itu Mas light worker itu? Light itu kan cahaya. Terus apa terus tujuannya, apa misinya dengan Mas Tinus itu mengumpulkan dan menghimpun para light worker itu? Saya ambil pengertian light worker itu apa? Light itu kan cahaya, worker adalah pekerja. Berarti kan mereka bekerja melakukan perjalanan kehidupannya untuk menghasilkan cahaya.